Halo guys, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku akan ngejelasin tentang cedera yang sering dialami oleh para atlet, khususnya di basket. Nah, aku ingin sedikit cerita nih tentang pengalaman pribadi aku. Jadi sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu aku kena cedera lutut di sebelah kanan. Itu gara-garanya mungkin kurangnya pemanasan, dan aku suka tidur nggak sesuai dengan waktu. Dan ketika itu aku lebih main-main tengah malam sampai jam 2 pagi, dan besoknya tanding. Dan di saat itu aku kena cedera lutut hanya karena rebound ya. Jadi situ bunyi, waktu aku rebound bunyi lutut aku seperti crack, kayak gimana rasanya. Dan terjatuh, nggak bisa main lagi guys ya. Terus setelah aku melakukan pengobatan alternatif ya, kata tukang pijatnya, kalau saya bilang ada urat kecepit ya, nggak tahu tuh urat kecepit itu seperti apa, nggak tahu ya guys, nanti bisa cari tahu sendiri gimana. Dan mungkin dalam waktu 3 hari 4 hari itu aku sembuh dan main lagi, tapi nggak bisa maksimal. Dan setelah aku melakukan rest, pemulihan kembali, dan aku melakukan latihan-latihan dan mencoba untuk main lagi, ternyata cedera lutut itu nggak bisa membuat kita bermain dengan maksimal. Itu bahkan bisa turun sampai 50%, drastis kan guys. Dan rupanya aku sering menopang dengan kaki kiri, dan pada akhirnya aku terkena cedera lutut pada sebelah kiri guys. Sakit. Nah, saat itu aku udah mulai pasrah dan hampir dibilang mau pensiun ya. Gimana rasanya kaki itu ditarik-tarik sampai aku pakai tongkat, menyakitkan sekali. Dan buat kalian tuh jangan sampai kena cedera lutut. Jadi guys, ini aku punya fotonya kena cedera udah kesekian kalinya ya, sampai pakai tongkat nih, dan senyum terpaksa ya. Jadi guys, itu sedikit cerita dari pengalaman pribadi aku. Kalian juga bisa sharing pengalaman pribadi kalian, bisa ditulis di kolom komentar cedera apa yang udah pernah kalian alami. Jadi selanjutnya aku akan ngebahas tentang cedera-cedera pada umumnya atlet basket. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu ada cedera ankle. Jadi cedera ankle itu adalah cedera pada pergelangan kaki yang muncul akibat ikatan ligamen, yaitu urat yang mengikat tulang mengalami peregangan yang berlebihan. Penyebabnya itu adalah pergerakan yang tiba-tiba, terus menginjak permukaan yang tidak rata, dan menggunakan sepatu yang tidak standar. Jadi sebaiknya kalau mau main basket, untuk mengurangi faktor risiko cedera, gunakan sepatu yang standar, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Selanjutnya aku akan ngebahas tentang cedera lutut. Cedera lutut ini mungkin cedera yang paling ditakuti oleh para atlet-atlet basket, karena cedera lutut itu lebih sering kena pada robeknya ligamen. Ligamen itu adalah pengikat antara otot dan tulang. Penyebab bisa terjadinya cedera lutut nggak jauh beda dengan cedera ankle, tapi pada seringnya karena kita bermain basket tanpa menggunakan sepatu, lebih nyeker, dan nggak pakai sepatu yang standar, terus menggunakan bending kaki atau dibilang pemberat kaki sih. Jadi ini sedikit penjelasan dari aku. Jadi aku ambil referensi ini dari artikel-artikel kesehatan, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di Google. Jadi guys, ini aku udah nemuin artikel yang menarik terkait cedera pada atlet basket yang karirnya hancur hanya gara-gara cedera. Yang pertama itu ada Yao Ming. Yao Ming ini berhenti atau pensiun dari basket itu gara-gara osteomyelitis jari kaki. Aku nggak tahu tuh, karena mungkin itu bahasa medis ya, karena aku juga bukan di bidang medis ya. Terus ada patah di bagian kaki kiri dan lutut kanan. Jadi itu membuat dia berhenti dari karirnya gara-gara cuma cedera doang. Terus yang kedua tuh ada Brandon Roy. Brandon Roy ini pensiun dari basket itu karena, dan Brandon Roy ini mengalami cedera pada kedua lututnya juga. Dia udah dioperasi, tapi sewaktu dia selesai operasi dan dia main lagi,
masih sakit juga lututnya, jadi dia nggak memutuskan untuk berhenti dan pensiun dari dunia perbasketan. Yang ketiga itu ada Jay Williams. Jay Williams ini cedera akibat terjadinya kecelakaan sepeda motor, tapi dia bukan cedera di lapangan karena dia cedera pada kecelakaan ya. Yang membuat Jay Williams itu harus pensiun karena masalah di saraf utama kakinya, panggulnya patah dan lututnya terluka parah. Udah nggak bisa bermain basket dan dia memutuskan untuk pensiun juga. Dan yang terakhir itu ada Jonathan Bender. Jadi yang terakhir itu Jonathan Bender. Jonathan Bender ini juga mengalami cedera lutut, ya, mengalami cedera lutut. Terus dia berhenti dari karirnya, udah stuck, udah nggak bisa main lagi. Terus setelah dia keluar, rupanya dia membuka bisnis baru yang mungkin membuatnya sukses, yaitu membuka perawatan yang berhubungan dengan sendi lutut, mungkin perawatan sendi dari bilang. Itu ada 4 pemain NBA yang hampir secara keseluruhan itu dia berhenti dan karirnya dia pensiun gara-gara cedera. Jadi guys, kalau kamu ingin lanjut main basket, mau karirnya bagus, harus dijaga, karena yang menjaga aja mempunyai faktor resiko untuk kita bisa cedera. Jadi ini aku mau nunjukin video yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemain basket. Jadi kalau ada yang kurang, ya kalian boleh komen di bawah, tulis ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Oke, bye bye.